welcome to my paradise. Sama, welcome to cerita hati. Karena insya Allah kita akan memberikan inspirasi yang mudah-mudahan bisa menjadi paradise dalam kehidupan Anda. Amin insya Allah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Oke. Hari ini insya Allah kita akan bercerita mengenai santun dalam berkendara, karena biasanya kita suka merasa seenaknya aja, apalagi kalau kita dalam kondisi terburu-buru, aduh udah macet, padahal kita yang salah, pergi nggak tepat waktu, pergi bukan udah tahu Jakarta macet, tapi pergi dipepet-pepetin waktunya. Pasti begitu ketemu kemacetan semua langsung marah, ini gimana sih di depan, ini siapa sih? Jadi nyalain orang ya Wi ya? Iya, walaupun itu juga tidak hanya kesalahan pribadi, tapi juga sistemik. Betul. Karena jumlah populasi kendaraan menjadi meningkat. Waalaikumsalam. Ini termasuk. Mohon maaf nih, ini mohon maaf saya macet jalanan di mana kan? Macet. Baru saya ceritain ya, ada alasannya ya. Bukan alasan bener, so saya ini tabrakan nih sama pengguna motor lain gitu, tabrakan itu sama pengendara motor. Makanya mesti santun Bar. Udah santun. Orang kan waktu itu keluar dari lift nih. Nah, saya mau masuk keluar duluan, dia masuk duluan. Wah, gitu. Bentar. Barusan cerita soal tabrakan di motor. Tapi yang diceritain kok lift ya? Saya tabrakan sama pengendara motor. Bukan sama motor sama motor. Pengendaranya doang. Jadi di mana tabrakannya? Dengan kita habis parkir nih, sama-sama habis parkir. Oke, baik. Ya kan? Udah masuk. Kemudian kita masuk kan ke lift. Saya duluan, dia nyerobot, tabrakan kita. Bar, gini deh Bar, mendingan saya panggil nih, ada tamu saya hari ini. Dia itu membentuk sebuah gerakan tertib lalu lintas atau disingkat GATL. Garuk. Lucu ya? Begitu Lucu kan datang ya? digaruk. Saya langsung balik saja, ini dia Mas Aris dari Otomania. Mas Aris. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris. Silakan Mas Aris. Gatel nih, tolong digaruk. Boleh. Mas Aris, ini GATL ini gerakan tertib lalu lintas. Betul. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya sampai orang ketika membaca GATL, apa sih GATL gitu? Ya awalnya sih saya menerima banyak masukan seperti Mas ini. Dari sebelah kiri ngakunya kidal atau segala macam. Banyak yang les ya Mas ya? Banyak yang les. Nah, punya buru-buru, nggak punya apa bener, banyak aja alasannya. Masuk jalur busway. Busway, ya bilang nggak ada rambu larangannya Mas gitu kan. Itu. Banyak macam-macamnya. Gak ada petugasnya Mas, gak ada polisi lagi gitu. Teman saya juga bilang waktu ditegur sama polisi, Mas lihat rambunya, lihat Pak, Mas tahu, kenapa ngelanggar? Bapak ya nggak saya lihat, katanya begitu. Iya, masalah kan. Nah kalau kita dari salah satu unit di Kompas juga, kompas.com, Otomania, kita melihat waktu itu Presiden Jokowi memberikan namanya darurat narkoba. Narkoba, ya. Karena satu hari 50 orang meninggal karena narkoba. Ya. Ternyata teman-teman di redaksi punya catatan. Tahun 2014 itu satu hari 70 orang lebih meninggal. Karena tidak tertib lalu lintas. Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Berarti Jadi banyak lebih yang lebih parah daripada orang meninggal karena narkoba. Oh, ya. Nah berangkat dari situ kita coba lihat banyak hal yang menyebabkan kecelakaan di lalu lintas ini. Salah satunya yaitu banyak pelanggaran. Oke. Mohon maaf, ini kecelakaan terjadi kendaraan roda 2 atau roda 4? Semuanya, roda 2, Semua roda ya, 4. Tapi darat kan? Di darat, yang di darat, semua di darat. 70 setiap hari? Ya. 70. Wow. Ini barusan ada lagi satu nih. 71 berarti. Berarti 71. Untung bukan kamu, Bar. Terus ini karena Itu memang meninggal mereka ya? Belum itu meninggal. yang luka berat, luka berat, luka ringan Belum, enggak? itu yang meninggal, ya? yang meninggal. Jadi eksidennya bisa 2 kali lipat dong? Bisa 2 Ya. kali lipat. Ya. Penyebabnya ini karena tidak tertib lalu lintas? Banyak faktor, dan salah satu faktornya itu adalah tidak tertib lalu lintas. Jadi ada tidak tertib, kurangnya kesadaran berkendara, mungkin udah capek, dia tidak melanggar, tetapi tiba-tiba dia capek, fatigue, tiba-tiba nabrak. Nah banyak faktornya. Dan itu juga pelanggaran sebetulnya, karena memang ada aturannya kalau ngantuk dilarang. Nggak boleh mengemudi, betul. Ada juga yang ini nggak sih Mas, maksudnya
dia sebetulnya belum punya SIM, tapi kemudian mengendarai gitu, entah itu Betul. mobil, kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2. Sekarang banyak juga kasus-kasus gitu, belum dapat izin, Ya. dia sudah berkendara. Kadang-kadang maaf orang tuanya juga mengizinkan. Ya udah kamu bawa, nanti kalau ada polisi kita tukeran. Kayak gitu. Naik motor juga begitu. Gitu ya? Ada polisi, minggir, tukeran. Nah, itu kan maaf saya bilang Mending kalau mendidiknya. masih sempat minggir, Iya. belum sempat minggir nabrak orang mati. Betul. Kejadian juga. Itu Betul. tukerannya itu dia ganti yang dinaikin motor Pak Ustadz. Oh gitu ya. Tubar nggak gitu. Terus kemudian dengan gerakan gatel ini apa yang ingin disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat? Jadi banyak kegiatan kita. Salah satu contohnya berapa waktu lalu kami turun langsung ke jalan. Terus terang kami melihat di sekitar area tempat kerja kami ya Palmerah ini ternyata banyak pelanggaran. Orang yang nerobos lampu merah, terus ada yang berhenti di belakang garis stop, Bahkan relnya itu sudah ditutup masih. masih nyelonong. Pintu kereta. Iya, pintu Iya. kereta. Saya Oke. punya rekaman YouTube, akhirnya suruh push up saya ini karena saya nunggu itu suruh push up. Iya, serius. Saya, untuk Pembelajaran buat ya. mereka-mereka juga. Nah, makanya dengan izin pihak kepolisian, kami bukan sembarang gerakan yang orang bilang vigilante ya. Iya. Kita benar-benar setiap melakukan on the road, Jadi ada kita koordinasi. Iya, izin. Bahkan kita pernah diajak waktu itu operasi simpatik, kita diajak mobil atau motor yang lolos pemeriksaan Ya. itu ditempelin stiker gatel. Oh. Jadi memang berapa kali kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Oke, jadi yang ini gatel, yang ini yang lain ya gatelnya ya. Lain. Jadi kalau orang kan biasanya ditempelin gatel, maunya aku gatel, kalau ini enggak. Alhamdulillah, udah ditempelin gatel berarti udah masuk dalam Iya, tertib, dan dia kategori mungkin tertib lalu lintas. agak malu ya kalau ada gatel gitu terus melanggar. Melanggar, iya. Jadi itu salah satu. Psikologis bagus. Oh iya, mengingatkan lagi, Udah mengingatkan dapat lagi, mengingatkan sertifikat lagi. nih gitu ya, udah Iya, dapat stiker udah ya. pakai gitu, melanggar kan malu. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan ungkapkan lagi cerita hatinya Mas Aris. Ada rekan yang lain juga yang berkolaborasi dengan Mas Aris dari Otomania, yaitu JDDC ya. Ya, Setelah betul. saat ini kita akan ceritakan kepada Anda tetap bersama kami di Cerita Hati, karena siap cerita. Bersakit hati.